Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Diki Widianto di Baduy Tech Solution Channel. Oke, kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa ya? Kita cek dulu. Konsep looping PHP plus source code-nya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel kami, bisa langsung aja subscribe ya. Nama channelnya Baduy Tech Solution. Jadi kami nanti akan banyak memberikan sharing-sharing video mengenai pemrograman ya, dan juga Office tentunya. Oke, langsung saja kita akan belajar mengenai switch PHP di tutorial sekarang ini. Jadi untuk mempelajari switch PHP ini syaratnya ada hampir sama ya. Jadi kita pastikan di laptop teman-teman itu sudah terpasang exam dengan Apache yang sudah running ya, dengan MySQL-nya. Sebetulnya sih Apache aja cukup, cuma nggak apa-apa di running aja MySQL-nya. Kemudian paham aturan penulisan sintak PHP. Direkomendasikan menggunakan Visual Studio Code. Kenapa? Karena lebih mudah gitu ya, lebih enak ketika kita ada kesalahan, lebih mudah dideteksi gitu kan. Dan juga kita writeless gitu. Kita tinggal ketikkan beberapa kata aja langsung keluar sintak yang mau kita pakai gitu kan. Kemudian sudah mempelajari variabel dan tipe data PHP ya. Kemarin kita udah bahas juga di video sebelumnya. Lalu buat file dengan nama switch PHP di folder c.2/exam/htdocs/belajar PHP. Foldernya masih sama kayak yang kemarin, dari pertama kita mulai sharing video ya. Oke, ketika ini sudah semua, langsung aja kita mulai buka Visual Studio Code-nya. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu apa itu switch PHP ya. Jadi konsepnya hampir sama seperti if ya di PHP. Mungkin bedanya switch itu lebih kayak opsional gitu. Kalau if kan dia lebih logika gitu, logika yang mungkin hanya bisa 1-2 statement gitu kan. Jika A maka B, jika A tidak benar maka dilanjut lagi, jika B salah gitu kan, maka apa gitu kan. Tapi untuk switch ini dia itu seperti pilihan gitu. Mana nih, dia akan mencari dia akan mencari statement yang benar, dan kalau misalnya tidak ada sama sekali yang benar, dia akan ke default, hampir sama sebetulnya. Oke, kita coba aja. Kita di sini mau menggunakan contoh perkalian, pembagian gitu kan, tambahan, penjumlahan ya, pengurangan. Jadi ketika variabel itu berisi pengurangan, otomatis angkanya itu akan dikurangi gitu kan. Ketika variabel itu isinya itu perkalian, maka akan dikalikan angka itu gitu kan. Kita coba buat ya. Angka pertama sama dengan 10. Angka kedua
sama dengan 20. Simpelnya sih gitu ya. Nah, ini kondisi ya. Kondisi kita coba perkalian. Langsung aja kita tulis switch. Enaknya kalau di PHP langsung ada tuh, kita tinggal pilih aja switch. Kita masukkan apa yang mau kita bandingkan gitu. Biasanya variabel sih, variabel apa yang mau kita bandingkan. Kondisi ya, kondisi. Nah, ini ada ininya. Di sini langsung aja kita kasih case karena kita ada mau ini ya. Kita bikin 4 case dulu atau 4 if ya, if else kan. Kalau di PHP mungkin agak banyak gitu if, tapi kalau switch enaknya langsung aja penjumlahan misalkan, pengurangan, perkalian, terakhir pembagian. Langsung di sini kita masukkan kodenya, hasil sama dengan angka pertama ya. Karena penjumlahan case-nya maka ditambah angka kedua. Jadi di sini kita pakai tipe datanya integer ya. Karena nggak pakai kutip 2. Kalau pakai kutip 2 ntar jadinya string. Langsung aja kita copy ya. Untuk pembagian kan kayak gini ya. Perkalian kayak gini, pengurangan kayak gini. Di luar switch kita masukkan echo hasil. Oke, dari sini langsung kita coba di browser ya. Buka browsernya, ketikkan localhost, nama folder yang tadi kita buat, belajar PHP, enter. Nah, ini switch ya, hasilnya 200. Benarkah 10 kali 20 itu 200? Tentu benar ya. Kemudian kita ganti kondisinya, ganti jadi pembagian. Ketika kita refresh, hasilnya 0,5. Jadi 10 dibagi 20 kan, dia akan mengambil yang ini ketika kita tuliskan pembagian. Begitu juga dengan penjumlahan, hasilnya 30. Seperti itu. Ini apa? Default. Nah, default itu yaitu jika semua case yang ada di sini tidak ada yang sama satupun dengan yang ada di variabel. Ketika variabel kondisi ini misalnya A, kan nggak ada case yang isinya A, maka dia otomatis mengarah ke default. Kita bisa ganti hasil sama dengan string ya, tipenya. Anda harus memilih kondisi kan? Anda harus memilih kondisi. Jika perkalian maka 200. Di dalam case juga kita bisa membuat berbagai macam sintak ya. Kita bisa ngasih if juga di dalam case. Angka pertama sama dengan
10, maka hasil angka pertama harus di bawah 10 misalnya, lebih besar lah ya. Tutup. Else. Jadi ini keunikan case ini, jadi kita bisa menuliskan if di dalamnya gitu. Jadi lebih terlihat apa ya? Terlihat elok gitu ya, elok. Coba kita lihat hasilnya kalau kita adain penjumlahan ya. Oke, sudah 30. Ketika kita ganti angka pertama jadi 11, angka pertama harus di bawah 10, seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja untuk switch ini jadi sederhana sekali ya switch ini. Untuk source code-nya nanti saya share di Gits ya, linknya ada di deskripsi. Untuk teman-teman yang ingin request saya harus memberikan tutorial apa, bisa langsung komentar di kolom komentar di bawahnya video. Terima kasih sudah like dan subscribe dan juga nyalakan lonceng. Semoga apa yang kita bagikan ini berkah ya bagi kita semua. Akhir kata saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.